Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman yang weekendnya biasanya beredar. Weekend ini di rumah. Kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif dan produktif ya. Saya Azmi Fail bersama Fusui Heroes. Yes, hari ini kami berdua, Bang Satria yang biasa membuka acara lagi lemes katanya ya. Tepar. Lagi tepar. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang kenapa website menjadi senjata selanjutnya. Ya, saya dan Fusui melakukan beberapa riset, kemudian muncul istilah Photopreneur 4.0. Nah, kita akan bahas beberapa materi slide-nya. Kemudian nanti kita akan demokan beberapa fungsi ya yang bisa dioptimalkan dalam sebuah website sehingga tidak hanya galeri foto. Kemudian di terakhir boleh kita untuk tanya jawab dan nanti di pekan depan ya kalau mau ikut workshopnya silakan, spesial PPKM ini jadi kita ubah online ya. Biasanya offline nih, di sini ada Gio yang udah sempat ikut kelas workshop juga dan banyak teman-teman lain. Alumninya kurang lebih berapa, Pak? Kira-kira berapa angkatan ya? 5 ya? Oh, lebih. Oh, lebih. Berapa sih? 8 ya? Dulu 11. Kan kita oh, iya gitu? Lupa Bali, Jogja, kan itu termasuk 20-30 di grup alumni web aja berapa ya? Mungkin hampir 30-an. Ya. 20-an lebih sih. Oke. Saya sharing screen. Nanti untuk materinya akan dibawakan bergantian oleh Fusui dan saya. Oke, sip. Jadi motretnya bisa makin cuan dengan website bisnis yang optimal. Kenapa bisa makin cuan? Satu, ada penghematan besar saat kita mengoptimalkan website. Ya. Yang kedua, kita bisa penetrasi ke market yang lebih luas sekaligus lebih spesifik. Jadi motret makin cuan dengan website bisnis yang optimal. Nah, kita bicara sejarah dulu sedikit. Silakan Pak Fusui. Oke. Tambahan lagi ya, kalau misalkan website itu kita bisa optimasi dengan penggunaan big data tuh dari Facebook. Jadi di dalam website itu kita bisa tanam Facebook pixel, kemudian kita bisa lebih enak beriklannya, lebih tajam gitu. Oke, teman-teman pasti sudah pernah ngedengar industri 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang kita berada di industri 4.0 gitu ya, di mana cloud atau awan itu udah mudah diakses dan murah juga untuk biaya subscription. Dan itu mempermudah kita untuk menjalankan bisnis yang efektif dan efisien. Cuman kita harus napas tilak dulu. Napas tilak apa sih? Napas tilak. Oh, kebalik ya. Belum cukup kumir sih. Iya, napas tilak dulu. Oke, jadi sebelum industri 4.0 ini pasti ada namanya industri 1.0. Industri 1.0 ini tahun 1780-an ini ada penemuan namanya mesin uap. Nah, di situ yang asalnya orang-orang bekerja menggunakan tenaga fisik akhirnya diganti menggunakan tenaga uap yang tujuannya adalah untuk pekerjaan yang efektif dan efisien ya. Kebayang dong kalau misalkan kita sampai sekarang kerja terus-menerus sampai pakai fisik gitu, kapan beresnya gitu, kapan produksi massalnya gitu, kapan cuan gedenya seperti itu. Oke. Kemudian di tahun 1870 ini kurang lebih 1 abad ya. 1 abad dari industri 1.0 ke 2.0 itu ada perkembangan yang cukup signifikan. Yang asalnya 1.0 itu steam power menggunakan mesin uap, 2.0 itu menggunakan energi namanya energi listrik. Jadi pekerjaannya itu makin efektif, makin efisien juga. Kemudian di industri 2.0 itu sudah mengenal namanya produksi massal dan produksi based on assembly line gitu. Ini part apa, jadi kerjanya itu semakin produktif. Kemudian selang seabad lagi gitu ya, 1870 sampai 1970 itu dikenal dengan nama industri 3.0. Nah, ini menggunakan otomasi komputer gitu ya. Jadi kerjaannya ini makin cepat lagi, makin meringankan beban kerja dan makin cepat juga. Nah, sekarang di industri 4.0 kita mengenal namanya cloud, Internet of Things gitu ya.
Jadi kita kerjanya itu makin ringan dan makin lincah khususnya untuk fotografer. Nah, next, halaman selanjutnya, apa sih hubungannya dengan fotografi ini? Si industri 1.0, 2.0, 3.0, sama 4.0 ini. Oke, kalau melihat gambar di kiri, pojok kiri bawah itu ada gambar black and white ya, tahun 1820 ya. Jadi kurang lebih selang 40 tahun dari pas penemuan industri 1.0. Nah, ini ada foto pertama nih. Foto pertama dari seniman Prancis namanya Joseph Nisfor. Kalau sekarang itu kan motret itu bisa cepat ya, bisa 1/4.000, 1/8.000. Jadi, nah tahun 1820 ini jadi kan fotografi itu ada karena based on eksperimen terus-menerus gitu ya. Based on eksperimen terus-menerus, jadi seniman Prancis bernama Joseph Nisfor melakukan eksperimen untuk menangkap gambar seperti ini kurang lebih memakan waktu hampir 8 jaman. Setternya ngebuka terus untuk merekam selama 8 jam. Nah, ini fotonya di atas rumahnya kalau maksudnya. Nah, ini medianya juga belum media kayak kertas foto sekarang ya. Ini masih menggunakan plat besi dilapisi aspal. Ya, eksperimen, biasanya eksperimen. Oke, kemudian lanjut di industri 2.0. Nah, hubungan sama fotografinya apa? Ini tahun 1888. Ini kamera apa ya? Kodak Brownie. Kodak apa namanya? Brownie karena warnanya coklat ya. Dan ini udah dibuat massal juga tahun 1888. Lanjut ke industri 3.0, hubungannya sama fotografi itu muncul kamera digital pertama tahun 1988. Nah, ini juga selangnya dari 2.0 ke 3.0 dalam hal fotografi juga selangnya berapa ya? 100 tahun nih, 1 abad ya. Betul. Prosesnya panjang banget gitu. Dan ini memory card-nya buset ini gede banget gitu. Jadi kayaknya seukuran memory card PS1 gitu. Oke, kamera digital dan makin sekarang makin canggih, ada DSLR, ada prosumer, dan sekarang ada mirrorless ya. Nah, kemudian di era tahun 2000-an plus kita masuk ke industri 4.0 untuk fotografinya itu seperti apa. Untuk fotografer itu bisa memaksimalkan pasti sih cloud. Kita kan di sini udah menggunakan Google Drive, and then iCloud, Dropbox, dan aplikasi-aplikasi yang menggunakan cloud lainnya. Ya, nah yang saya kepake banget gitu ya, yang ngebantu hidup saya banget dan bisa memangkas waktu pekerjaan dan bisa memangkas cost daripada saya beli komputer lagi. Saya menggunakan Adobe Cloud. Jadi saya kalau ngedit, kalau mastering, saya melakukannya di iPad. Jadi ini kebetulan di kantor saya. Kalau misalkan anak-anak kerja di kantor, saya mau ngecek kerjaan mereka gitu ya, dan mau melakukan namanya mastering di Lightroom, saya nggak perlu ke kantor. Jadi tinggal disinkronize aja menggunakan akun Adobe Creative Cloud yang sama, kemudian saya bisa ngedit langsung di sini, preview di sini, mastering di sini, ubah color grading, exposure segala macam di sini. Kalau misalkan udah beres sinkron, kasih tahu ke anak-anak ini udah beres nih saya mastering, silahkan synchronize, kemudian ekspor dan upload ke Google Drive, kemudian bisa dikirim ke klien. Kebayang kalau misalkan nggak ada kayak gini, komputer saya kan dibawa ke kantor semua, masa sih saya harus beli komputer lagi, ngerakit komputer gaming lagi, wah itu costnya gede banget. Dan akhirnya dengan penggunaan cloud itu bisa menghemat waktu, tenaga, biaya, pikiran, dan bisa ngedit sambil tiduran, bisa ngedit ketika BAB gitu, atau ngedit ketika di Bali, yaitu sangat bisa. Itu industri 4.0. Cuman kalau saya ngawang-ngawang nih Kang Asmi ya. Kalau kita bertukar pikiran, kira-kira kalau misalkan industri 5.0 untuk fotografer itu kira-kira kayak gimana sih bayangannya gitu? 5.0. Kan 4.0 itu penggunaan internet ya, lebih ke penggunaan internet ya. Sekarang aja kan udah ada 5G ya di Indonesia gitu. Ya. 5.0 di fotografi nantinya ya, entah berapa tahun lagi ya, mungkin nggak akan lama lagi.
pasti tentang kecepatan sih ya Pak Fuzu ya. Yes, kecepatan. Entah itu motret nanti kamera udah bisa backup langsung ke cloud gitu ya supaya aman, supaya nggak ada cerita lagi data hilang. Itu yang saya dambakan juga gitu ya. Kalau misalkan Kang Azmi kan pernah lihat, bahkan Kang Azmi yang share link ke saya, fotografer F1 itu loh. Betul. Boleh ceritain Kang Azmi? Nah, tapi itu alatnya masih ribet ya. Alatnya relatif agak ribet ya. Jadi saya penggemar F1 gitu ya. Kemudian ada salah satu fotografer F1 itu dia punya akun YouTube. Nanti saya akan share di kolom komennya. Nah, jadi kan gimana caranya lagi balapan, lagi di track, tapi bisa langsung kekirim ke media mereka masing-masing ya. Jadi si fotografer itu satu memang kameranya sudah kompatibel untuk connect wireless ya, dan connect dia punya beli alat satu modem gitu. Jadi ada satu kamera, kemudian ke modem. Nah, dia tinggal pijit tombol tengah di kameranya, langsung connect ke modem, dan modem itu otomatis ngirim ke cloud ke kantornya gitu. Gila, jadi keren banget. Hitungan detik sih dia bilang ya, 15-30 detik data udah bisa diambil di kantor, kemudian udah bisa jadi berita. Itu bisa real time online ya? Yes, itu bisa relatif real time online ya. Nah, balik lagi kan F1 itu teknologi tertinggi ya kalau di otomotif ya. Jadi industri pendukungnya pun pasti tinggi juga gitu. Kalau Pak Fuzu apa 5.0? Ya sama sih, kebayangnya kayak gitu. Yang aku harapkan gitu ya, yang aku harapkan dan apa ya, yang para fotografer wedding takutkan itu kan kehilangan data. Entah itu karena kesalahan manusia atau misalkan device-nya yang bermasalah, memory card yang bermasalah atau kameranya yang bermasalah. Jadi kebayang mungkin ya nanti entah menggunakan 5G aja udah cepat ya, bisa nyampe 500 Mbps atau mungkin nanti 6G gitu ya. Jadi ketika misalkan motret ya di kamera, jadi kameranya juga udah smart, makin smart. Ketika motret itu udah langsung terhubung ke cloud, misalkan Google Drive atau misalkan ke cloud-nya SanDisk atau ke cloud-nya Sony. Ketika motret udah langsung otomatis ngupload, walaupun nggak RAW-nya, yang penting JPG-nya upload. Jadi ketika motret langsung ke cloud itu aman banget. Terus kalau misalkan mau dikembangin lagi nih, mau di upselling lagi, bisa aja nanti buat paket baru khusus untuk kayak same day edit, bukan same day edit juga, tapi lebih cepat dari same day edit, bisa langsung upload di sosial medianya si klien. Jadi ketika datanya aman gitu, di cloud, di kantor bisa langsung ngedit, upload ke sosial medianya si klien, kan itu bisa juga. Itu sih yang saya harapkan. Karena ngeri banget ya data tuh ya. Data weddingan itu wah. Mengerikan kalau data hilang ya. Tapi saya yakin sih suatu saat bisa kayak gitu. Di China aja mereka udah melakukan riset untuk 6G. It's only matter of time gitu kan. Yes. Nah, sekarang kita masih berada di industri 4.0 ya, Pak Fuzu ya. Oke. Kita bahas selanjutnya. Kalau tadi di industri 4.0, kemudian kaitannya dengan teknologi fotografinya. Nah, di slide selanjutnya, saya dan Fusui mencoba memetakan nih sebuah tahapan ya di Indonesia terutama, sehingga muncullah istilah Photopreneur 4.0. Kalau kita mau mundur sedikit ke sejarahnya, pertama kali fotografi atau fotografer di Indonesia kurang lebih tahun 1850. Tadi teknologi fotografi mulai di 1820-an, 1850 mulai masuk Indonesia. Pertama ada Woodbury and Page membuat studio di Batavia waktu itu ya, Java Photo kalau nggak salah namanya. Pekerjaannya apa yang dilakukan? Jadi memotret alam, memotret landscape, memotret human di Indonesia ya, saat itu di Hindia Belanda. Ada juga Kasian Cepas, fotografer kesultanan ya, jadinya karena jadi sering memotret di Sultan. Kemudian apa yang mereka lakukan sebagai fotografer profesional, yang kalau kita mau pakai istilah Photopreneur 1.0 saat itu, mereka menjual fotonya itu ke Eropa, biasanya dalam bentuk kartu pos ya. Jadi sangat sedikit orang yang bisa membayar fotografer, kecuali keluarga sultan atau orang-orang Belanda di Indonesia yang waktu itu ya, yang pejabat-pejabat tinggi. Sisanya para fotografer ini menjual fotonya ke Eropa.
dalam bentuk kartu pos. Nah, maju sedikit ke menjelang atau saat proklamasi ada nama besar Alex dan Frans Mendur. Waktu itu kan belum zamannya media ya. Jadi saya mengkategorikan Alex dan Frans Mendur ini bisa dibilang fotopreneur 1.0. Jadi sebelumnya fotografer, tapi kemudian mereka membuat kantor berita ya, membuat e-pos dulu namanya. Jadi semacam kalau istilah sekarang mungkin stok foto, tapi untuk jurnalistik dan media. Nah, jadi ada yang memang mengerjakan untuk klien personal, katakanlah seperti itu, kemudian menjual karyanya dalam bentuk lain, ada yang kemudian bergeser membentuk kantor berita dan membentuk foto jurnalis gabungan gitu ya. Jadi mereka itu beberapa orang. Nah, 1.0, Fotopreneur 1.0 berada di era 1850-an sampai 1970-an. Ya, 1970-an masuklah atau kita kategorikan Fotopreneur 2.0, yaitu di mana komersial fotografer mulai muncul. Jadi ekonomi tahun 70, 80, 90 itu pesat berkembang ya. Mall-mall mulai bermunculan, majalah fashion mulai bermunculan gitu ya. Nah, nama-nama besarnya cukup banyak, tapi salah satunya saya cantumkan di sini Firman Ihsan. Jadi sangat terkenal, beliau adalah fashion photographer, terkenal di saat itu ya. Sekarang kiprahnya masih diperlukan di dunia seni dan fotografi. Nah, selain komersial fotografer atau di majalah gitu ya, ada juga nih yang istilahnya tukang potret ya, atau mat kodak istilah zaman dulu. Tukang foto gitu ya, mat kodak atau studio-studio foto yang saat itu tentu belum begitu banyak. Fotografer saat itu sebagian besar pasti bisa memotret dan harus bisa kamar gelap. Ya. Jadi belum banyak studio atau lab cuci cetak gitu ya. Kalaupun ada itu umumnya masih untuk konsumen perorangan, paling nggak di tahun 90-an ya. Kita ingat teman-teman yang seumuran Fusuy, Kang Edi, mungkin ya kita zaman kecil dulu ingat ada banyak banget di mana-mana Fuji Image Plaza gitu ya. Kalau cetak, kalau motret, bawa rollnya dicuci gitu ya. Nah, tapi kalau fotopreneurnya di 2.0 ini periode 1970 sampai 2000-an, mostly mereka harus bisa memotret dan harus paham kamar gelap. Nah, kemudian masuk di era digital tahun 2000-an, Fotopreneur 3.0. Dengan munculnya digital kamera ini mempermudah milenial ya saat itu yang mereka masih usia 18, 20 gitu ya. Mereka kemudian mengakses atau memperoleh digital kamera dan menjadi fotografer. Saya dan mungkin beberapa teman-teman di sini yang masuk di tahun awal 2000-an adalah masuk di era 3.0 ya. Waktu itu kamera semakin mudah, retouching udah ada tapi masih sangat sederhana. Photoshop kita masih nebak-nebak gimana cara pakai Photoshop. Kalau wedding photographer nge-layout album masih pakai Photoshop ya, bikin kanvas kosong dulu, di drag satu-satu, atau saat itu beli PSD yang udah tinggal drag and drop ya, di Kaskus zaman dulu ya. Nah, 3.0 ini kemudian Nah, 3.0 ini kemudian ada sedikit perubahan ya di tahun 2010. Jadi 3.1 ya. Jadi tidak terlalu berbeda, cuma kemudian ada disrupsi ketika Instagram muncul di 2010-an. Di awal 2010, 11, 12, handphone semakin canggih, semakin bagus, fotografer semakin banyak dan mereka semakin mudah untuk masuk ke industrinya, membuat portfolio, upload di Instagram, dan jadilah fotografer ya, karena sampai 2020-an kemarin Instagram dengan konten foto dan videonya begitu mudah untuk dimasuki ya. Dan muncul juga mulai nih marketplace jasa foto ya. Kalau di wedding misalkan apa sih Pak Fusuy, bride story gitu ya. Bride. Dan semacamnya. Jadi menjual itu bisa lewat online maupun offline. Meskipun itu masih pihak ketiga ya. Kalau kita mundur sedikit ke 3.0 bahkan di 2.0 akhir, biasanya fotografer melalui pameran-pameran offline ya. Kalau teman-teman di wedding ya jualannya di mana? Jualannya di pameran offline. Nah, 3.0, 3.1 mulai bergeser nih.
ada marketplace jasa foto. Nah, sekarang analisa yang saya dan Fusui bikin nih, kita masuk di Photopreneur 4.0. Tadi udah dibahas tentang cloud ya, entah itu cloud editing, cloud accounting, kemudian bahkan cloud layout album dan sejenisnya. Segala prosesnya jauh menjadi lebih cepat. Online booking dan digital payment. Kenapa kemudian 4.0 ini kaitannya penting dengan seorang photopreneur memiliki website pribadi? Terutama ketika kita melihat di 3.1 ini, begitu banyak fotografer, entah itu fotografer lama atau fotografer baru ya, masuk ke Instagram, bejubel di situ, tapi kemudian mereka dapat marketnya masing-masing. Sekarang kalau namanya pakai platform pihak lain, perubahan itu nggak bisa kita kontrol. Contoh terbaru misalkan kemarin Instagram, CEO-nya bilang, Instagram bukan lagi foto sharing apps ya, tapi udah tentang konten, video, marketplace, dan lain-lain. Nah, itulah kenapa penting seorang photopreneur di saat sekarang tetap menggunakan sosial media itu, tapi harus mulai berubah strateginya dengan membangun website sendiri. Oke, nah, tambahan sedikit, apa aja yang Photopreneur 4.0 bisa lakukan? Pertama tentang cloud, ya, cloud sharing apps, sharing fotos. Oke, jadi kalau 2.0 dulu ngasih fotonya dicetak dulu baru dikirimin, bikin portfolionya juga sama ya, dicetak dulu jadi album gitu, kemudian dikirimin. Kalau 3.0 ngasih foto ke klien pakai CD, pakai DVD gitu kan. Sekarang 3.1 pakai flash disk gitu ya. Sekarang kita udah lebih jauh lagi pakai Google Drive dan sejenisnya. Ya, meskipun tadi CD, flash disk dan lain-lain beberapa fotografer masih melakukan. Tadi Pak Fusui cerita tentang Adobe Lightroom Cloud ya, bisa remote editing dengan tim kita meskipun nggak sekantor, beda tempat ya, bisa approve atau bisa adjust jarak jauh. Dengan catatan Lightroom yang kita pakai harus subscribe original. Nah, ini sebenarnya ya salah satu perubahan juga kalau saat awal 2000-an atau bahkan sampai 2010-an sekian, beli Photoshop itu kan harus satu kali beli ya. Sekali beli katakanlah 6-7 juta waktu itu minimal, cukup mahal. Kalau sekarang dengan berlangganan, model bisnisnya berubah ya. Model bisnis mereka pun berubah. Walaupun murah 100, kalau Lightroom sama Photoshop kan itu bandingnya kurang lebih 130-150-an murah. Tapi dengan model bisnis kayak gitu kan itu pasti berkepanjangan gitu. Ya, buat dia pun pasti lebih untung ya. Dan Spotify, Netflix. Buat kita yang menggunakannya lebih beruntung juga ya, karena selalu update menggunakan yang terbaru ya. Nah, terus e-commerce method. Jadi nanti kita tunjukkan beberapa simulasi bagaimana dengan punya website sendiri kita bisa menjual lebih jauh karya kita ya. Tidak hanya sampai sesi fotonya, tapi bisa dijual dalam bentuk produk lain. Online booking, integrated with Google Calendar ya. Kayak Traveloka, kayak booking.com, kayak gitu-gitu. Itu bisa. Langsung jadwal tercatat. Digital payment ya, sekarang cashless. OVO orang atau GoPay orang tuh isinya selalu ada terus. Kalau kita bisa jual produk yang impulsif ya, itu menarik juga. Dan kemudahan lain. Atau ya tadi ya, dengan web sendiri, kalau kita punya produk yang harganya relatif cukup tinggi, mungkin dengan sistem kartu kredit, installment program, dan lain-lain. Nah, ini yang menarik nantinya, big data. Punya data ini jadi penting, punya tahu kriteria siapa sih klien kita, kategorinya seperti apa gitu ya. Target gitu ya. Ya, saat kita punya target itu, kita bisa bikin looks like audience ya, atau mentarget lagi, menyuruh lagi Facebook atau Google atau TikTok nantinya untuk mengincar atau memunculkan iklan kita di orang-orang yang kategorinya karakternya sama ya. Apalagi sekarang di Instagram kan algoritmanya sudah berubah, sudah beda kayak dulu. Kalau dulu kan based on kronologis gitu ya. Ngupload jam 7 ya kelihatan sama followersnya semua jam 7 gitu. Tapi sekarang tidak. Berubah. Itu dia, saat kita pakai kendaraan orang lain ya, nebeng platform orang lain, ada beberapa keterbatasan, apalagi yang gratis, betul. Tadi sudah disampaikan tentang cloud accounting, banyak banget
beberapa software aplikasi, salah satunya ada di sini paper.id. Paper.com. Paper.com. .id ya, lupa. Paper.id. Jadi kita bisa melakukan pencatatan keuangan, pengeluaran, bahkan membuat invoice secara online, bisa dari komputer, dari handphone. Dan menariknya lagi bisa ini ya, reminder ke klien. Kita bisa set reminder jatuh. Misalkan kita bakal ngemail lagi, misalkan bakal ngemail untuk penagihan pelunasan H-7 atau H+7. Email otomatis langsung nyampe. Ya, kadang kita suka gak enak kan kalau lewat WA. Ini belum, yang tahap keduanya kan gitu ya. Nah, paper.id nanti teman-teman bisa coba pakai ya. Ini free. And it's free. Nah. Saya juga pakainya yang free kok. Kang Azmi pakai yang free nggak? Pakai yang free. Kalau jasa tuh cukup pakai yang free, Pak. Cukup. Kalau punya inventory banyak, nah mungkin harus yang berbayar. Oke. Nah, ini yang menarik juga, Cloud Photobook ya. Jadi, kalau mundur lagi sedikit ke tahun 2000-an awal, ngedit begitu susah. Ya, tadi layout, buka Photoshop, kanvas kosong, nge-layout satu-satu. Kalau album ada 40 halaman, lumayan, biasanya seminggu, 2 minggu ya saat itu ngerjain. Nah, sekarang industri pendukungnya buat fotografer semakin banyak, salah satunya bisnis-bisnis photobook atau tempat cetak ini. Beberapa yang cukup baik ya, saya pribadi menggunakan photobookindonesia.com. Jadi dia udah punya software cloud layout. Ya, kita tinggal adjust foto-foto kita di Lightroom atau di Photoshop. Setelah tahu foto mana aja yang mau dimasukin ke album atau photobook, kita tinggal upload fotonya, kemudian dengan software yang dia punya, kita tinggal drag and drop di layout yang kita inginkan. Atau tinggal yang klik, bayar, nyampe. Yang biasa dipakai fotografer itu Smart Album ya. Smart Album juga dia ada 2 paket yang menggunakan cloud sama yang tidak ada cloud gitu. Kalau misalnya pakai cloud kan enak, bisa share ke klien, di situ klien bisa ngasih komen segala macam di tiap fotonya. Betul. Nah, sayangnya kalau Smart Album cetaknya masih belum ada yang terkonek ke Indonesia kan ya? Belum. Nah, itu dia. Nge-layoutnya betul, dan itulah contoh perubahan kemudahan ya tentang layout album photobook ya, atau sekarang istilah yang banyak digunakan. Beberapa perusahaan lokal pun yang di photobook sudah mulai banyak bermunculan. Memang menarik, kemudian buat kita lihat kualitasnya udah bisa diadu belum nih sama produk-produk dari luar. Ini tantangannya. Oke. Silakan Pak Fusri, saya offer lagi. Selanjutnya di zaman sekarang itu kita harus bisa beradaptasi ya, apalagi kalau misalnya kita bermain di industri yang persaingannya udah sangat banyak banget. Wedding fotografi persaingannya banyak, nggak sangat banyak. Yang baru-baru banyak, yang mati juga banyak gitu. Produk fotografi banyak, food fotografi juga makin banyak. Portrait gimana portrait? Banyak juga. Mulai kerasa banyak. Yes, of course. Jadi kita selaku fotografer, fotopreneur ya tetap harus melakukan namanya adaptasi. Di sini ada di highlight adaptasi atau mati gitu ya. Jadi perubahan bukanlah sesuatu yang baru, kita selalu berproses. Mereka yang lambat berubah akan terganggu dan menjadi disintermediasi gitu ya. Jadi menurutku teman-teman fotopreneur sudah saatnya beradaptasi ke hal yang emang bukan cukup baru ya. Apa ya? Website itu sesuatu yang udah lama gitu ya. Udah cukup lama, dan mumpung masih belum terlalu banyak teman-teman yang mainan di website menggunakan big data si Facebook, yang mana di websitenya itu ditanam nanti Facebook Pixel, ya udah saatnya kita harus bermain duluan biar bisa running lebih cepat, seperti itu Kang Azmi. Oke, ada case nih di halaman selanjutnya tentang adaptasi ya, case tadi. Kita tahu brand namanya Nokia. Nokia itu pemegang market share HP dari HP yang kayak bata gitu. Nokia kemudian muncul BB, tapi Nokia itu dia tidak melakukan inovasi, tidak beradaptasi, dan akhirnya Nokia itu kalah sama BlackBerry, dan akhirnya seiring perkembangan zaman si BlackBerry dia kekeh sama OS BlackBerry-nya walaupun sudah keluar HP Android ya. HP Android, dan akhirnya si BlackBerry ini sendiri kalah sama Android karena tidak mau berinovasi dan tidak melakukan namanya adaptasi. Bahkan Nokia juga melakukan adaptasi ini. Nokia kan akhirnya ngeluarin HP Android, tapi dia telat. Akhirnya sekarang tertinggal sama Samsung,
ya kan, sama smartphone lainnya. Market share-nya untuk Android si Nokia ini di bawah banget. Dan juga kamera Kodak sekarang masih ada atau enggak? Tidak, karena tidak mampu melakukan namanya adaptasi. Yeah. Oke. Nah, di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan namanya adaptasi dan tidak lepas dari namanya teknologi. Contoh kayak Samsung aja ya. Perusahaan Samsung kita kenal sekarang perusahaan apa sih? Perusahaan teknologi. Ngeluarin smartphone, ngeluarin mesin cuci, AC, TV, dan lain-lain. Kalau kita napak tilas gitu ya. Jadi Samsung itu kan perusahaan keluarga. Dia itu dulu jualan apa sih? Kayak ikan kering, sempat jualan mie juga gitu, dan akhirnya bertransformasi ke digital, dan sekarang emang fokusnya di digital. Nggak kebayang ya Samsung dulu jualannya ikan kering gitu. Oke, kemudian Sharp sekarang juga jadi perusahaan teknologi. Dulunya adalah produsen untuk apa namanya? Gue tuh lupa. Isi pensil gitu loh. Terus Sharp juga pernah jadi produsen untuk kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya agak lupa itu. Bakal ikat pinggang. Dan sekarang jadi perusahaan teknologi. Terus Nintendo ya, kita tahu sekarang Nintendo itu perusahaan game yang besar. Dulunya apa? Jadi Nintendo itu dulu sempat buat untuk Love Hotel di Jepan, dan juga sempat ke taksi, terus sempat beras juga kalau nggak salah. Nah, ini semua contohnya bisa dilihat di YouTube-nya Nessie Judge. Saya ngambil dari Nessie Judge ya. Nah, dan akhirnya mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang karena apa? Karena mereka melakukan namanya adaptasi. Ya, jadi kita sebagai fotopreneur mau nggak mau kita harus beradaptasi. Entah sekarang di 4.0, entah ke depannya 5.0 gitu. Kalau bisa kita selangkah lebih maju. Jadi adaptasi atau mati. Kalau misalkan telat beradaptasi, siap-siap kayak Nokia. Kayak gitu. Ya, ada tapi tidak kerasa ya. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kenapa sih harus melakukan adaptasi? Kalau misalkan di sini kita melihat model diamond ya Kang ya. Kalau misalkan kita ngelihat di Map Plus, pertama versi ada analisis. Customer, ada change, ada competitor, ada company. Oke. Perubahan dari konsumen itu behaviornya selalu berubah dari offline ke online, dari online nanti bahkan lebih dinamis lagi gitu. That's why fotopreneur harus bisa ngikutin kemauannya konsumen. Nah, sekarang misal lagi rame reel, misalnya di Instagram gitu ya, kita harus bisa beradaptasi di Instagram Reel. Nah, kenapa sih Instagram juga ngeluarin Reel? Karena Instagram tahu ada aplikasi baru namanya TikTok, dan itu sangat mengancam kan. Nah, TikTok sama Reel mirip-mirip kan seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada perubahan yang bisa disebabkan oleh politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, khususnya teknologi, ya mau nggak mau kita harus beradaptasi. Kompetitor juga kalau misalkan di industri yang pesaingnya banyak, wah itu kejar-kejarannya harus edan, apalagi di wedding fotografi, karena saya bermain di wedding fotografi, orang-orangnya pada kreatif, ya saya harus bisa beradaptasi dengan keadaan, bahkan emang harus bisa lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah dari sisi company-nya. Oke. Kenapa harus adaptasi? Karena perusahaan itu harus namanya going concern. Going concern itu apa? Going concern itu adalah perusahaan itu kan harus bertahan hidup gitu. Minimal perusahaan itu harus bertahan hidup kalau misalnya mencari duit. Dan kemudian biar perusahaannya itu ringan dan lincah, adaptasi teknologi khususnya membentuk perusahaan yang emang efisien. Beneran kerasa loh. Dan yang paling penting adalah ujung-ujungnya dari semua ini kan ke profit, Pak. Tapi minimal kita harus going concern dulu, bertahan hidup. Bertahan hidup, kemudian profit kita meningkat. Ya, adaptasi atau mati. Kalau misalkan telat adaptasi, siap-siap ya pasti Nokia. Susah ngajarnya gitu ya. Oke. Yuk lanjut Pak Azmi. Oke. Nah, salah satu adaptasi yang harus kita lakukan adalah adaptasi teknologi ya. Kita mendapat masukan baru nih, kemarin upload video di YouTube File Indonesia, teman-teman boleh nonton. Salah satu adaptasi yang harus dilakukan dalam kondisi PPKM ini ya, second wave ini ya, yang kita nggak tahu nih apakah selesai setelah di tanggal 20 atau setelah itu perpanjang gitu.
Salah satu yang perlu dilakukan adalah digital mode. Jadi mempercepat transformasi digital. Sebetulnya di fotografer mungkin sudah terbiasa ya melalui hadir digital melalui Instagram nih. Cuma kemudian ada banyak perubahan-perubahan di platform atau sosial media yang kita pakai. Sehingga momentum sekarang perlu untuk digunakan membangun website sebagai Photopreneur 4.0. Fungsinya nanti apa aja? Nah, umumnya hanya galeri foto. Ini yang kami dasar banget ya ini ya. Iya, yang kami dobrak ini gitu ya. Jadi kalau website sekedar galeri foto memang ngapain? Sudah ada Instagram atau sosial media lain. Tapi website itu harus memiliki sistem informasi manajemen ya. Nantinya bisa membuat e-commerce, bisa membuat email marketing, follow up dengan mudah. Jadi teman-teman yang mendaftar kemudian tadi pagi ada follow up itu dengan satu klik di handphone itu langsung terkirim follow up-nya. 3 detik ya, ya. Sudah ada template-nya. Betul. Bayangkan kalau kita punya klien yang kemudian sudah berkunjung ke website dan tertarik, kita bisa follow up dengan mudah ya. Kontrak jadi penting juga kontrak nih. Bulan Juli banyak fotografer, terutama wedding photographer nih kayaknya yang di reschedule ya atau turun paket. Kalau kontrak-kontraknya nggak jelas berbahaya, nanti klien minta balik duit lah, minta turun paket lah gitu ya, kan itu bahaya ya. Nah, kontrak ini dalam bisnis tentunya ini hal yang penting ya. Nah, kalau sudah diintegrasikan dengan website ini mempermudah pekerjaan. Nah, aku mau nanya nih Kan, kalau misalnya kontrak, bedanya kontrak dengan kontrak online ya, digital di website dengan kontrak yang memang harus ada tanda tangan basahnya. Apakah kontrak di website, kontrak digital ini sah? Ya, sah. Oke. Sah ya. Jadi kita mempelajari juga nih, kita cari tahu juga ya. Kepada sehat hukum bahkan ya. Sehat hukumnya gitu ya. Jadi itu sah ya. Jadi dengan checklist kami setuju atau saya setuju dengan apa yang dilampirkan di poin-poin di atas itu sudah sah. Gitu. Tinggal nanti pembuktian. Kalau ada masalah atau kasus ya, materai itu kan bukti sudah bayar pajak dokumen ya. Tapi saat pembuktian di pengadilan, dokumen-dokumen bermaterai itu yang jadi penting. Nah, cuma sekarang kan ke depan akan sih, tapi belum ada nih, belum nggak jadi terbit tentang materai elektronik. Nah, nanti kalau materai elektronik sudah keluar, di web kita pun harus kita tanemin tuh. Jadi dokumen yang kita lampirkan ini sudah bayar pajak dokumennya melalui materai elektronik. Tapi itu belum ada, Pak. Materai elektronik ditunda ya, berita sama terakhir. Contoh lainnya kalau misalkan kita menginstal software, kita beli software gitu kan. Nggak mungkin kan kita disodorin formulir dan harus tanda tangan fisik gitu. Biasanya kan kita ada term and condition, harus scroll dulu ke bawah, terus baru di bawahnya harus ada checklist baru bisa next ya. Betul. Checklist baru bisa next. I agree with term and condition dan bla 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 bla. Nah, ini menarik juga Pak. Jadi tentang kontrak ini tidak hanya antara kita dengan klien ya saat melakukan pekerjaan, tapi bisa dikembangkan nih. Salah satu kewajiban fotografer saat menggunakan sebuah foto, terutama yang ada wajah orangnya, kita harus mendapatkan izin dari orang tersebut nih sebelum menggunakan untuk keperluan komersil. Ya, itu ada di Undang-Undang 28 tahun 2014 ya tentang hak cipta. Salah satunya fotografer potret itu harus minta izin nih sebelum menggunakannya. Nah, dengan sistem yang kita tanam di web, kalau istilah di fotografi biasanya harus ada model rilis, harus ada izin. Ya. Nah, kita bisa menggunakan seperti itu juga, kontrak atau izin atau model rilis dari orang yang kita potret supaya kita bisa menggunakannya. Kita kasih lihat contohnya ya. Oke, nanti kita terakhir ya, kita simulasi apa yang udah file dan Heroes lakukan. Kemudian create custom audience, ini yang tadi disampaikan, kalau kita sudah tahu siapa sih kelompok atau kategori yang berkunjung ke website kita, orang-orang seperti apa sih yang tertarik ke foto-foto kita, nah kita kemudian bisa create custom audience, kita bisa tanam ke Facebook ya, kemudian Facebook melakukan pencarian atau memunculkan iklan-iklan kita ke orang-orang yang karakternya atau perilakunya mirip dengan orang-orang yang sudah ada. Oke, Pak Fusui. How is big data used in advertising? Ya, jadi yang tadi udah dijelasin sama saya, sama Kang Asbi, bisa mengimprove ya, meningkatkan target dari advertising. Contohnya kayak gini, misal
ketika kita beriklan, kalau misalkan di Hiras Fotografi gitu ya, langsung kan masuk ke landing page price list. Nah, untuk orang yang emang mau mengakses price list itu, mereka harus namanya mengisi data gitu ya, mengisi data, ada nama, kalau di Hiras ada nama, ada nomor HP, ada email, terus pilih paket. Kamu tertariknya sama paket yang mana? Kenapa memilih Hiras Fotografi? Apa yang diharapkan dari Hiras Fotografi, dan kamu tahu Hiras Fotografi itu dari mana, dan akhirnya mereka klik next untuk mendapatkan si preskripsi itu, dan akhirnya kita bisa apa ya, karena kan udah ngerekam data ya di dalam website itu, kita pakai namanya Facebook Pixel. Jadi kita bisa nyuruh ke Facebook tuh kayak gini, hey Facebook, tolong dong cariin orang-orang yang karakteristiknya mirip kayak orang yang udah mengisi formulir. Karena orang yang mengisi formulir dengan orang yang tidak mengisi formulir itu beda. Orang yang udah mengisi formulir itu punya namanya niatan lebih gitu. Ya, karena kan apalagi ngisi formulir yang ada email, yang ada nomor WA-nya itu kan bersifat pribadi. Tapi orang itu rela ngasih ke kita. Gitu, dan nanti akhirnya si Facebook itu nyariin orang-orang yang lebih tertarget, lebih terfilter, orang-orang yang emang karakteristiknya mirip kayak orang yang rela untuk ngisi formulir. Nah, seperti itu. Ya. Lebih lengkapnya nanti lewat simulasi yang kita munculkan ya di akhir ya. Coba. Ya, terakhir Pak Fusui. Oh ya, traffic terakhir. Karena saya baca di sini traffic ya. Oke, terakhir kalau misalkan kita punya website itu yang paling penting adalah kita harus punya namanya traffic. Jadi apa itu traffic? Traffic itu adalah jumlah banyaknya kunjungan pada suatu website. Percuma dong kalau misalkan kita punya website, kita udah bayar per bulan sekian ratus ribu, tapi tidak ada yang datang gitu ya. Jadi kita harus meningkatkan traffic, bisa dari beriklan, bisa juga dari, kalau saya pribadi di Instagram Hiras Fotografi, saya nggak nyantumin nomor HP. Malah saya cuman nyantumin website yang landing page-nya langsung ke press list. Kenapa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan traffic. Kalau ada orang yang niat pengen benar-benar menghubungi Hiras, ya udah tinggal ke website dulu aja kayak gitu. Dan itu kan traffic pasti naik. Ya, dan kategori traffic di sini ada 3 ya, organic traffic, orang yang emang benar-benar nyari sendiri website kita, terus ada paid traffic, kita beriklan, dan kemudian ada namanya on traffic, mirip sendiri. Misal, kalau misalkan kita punya email list atau misalkan nomor WA ya, kan kita bisa blasting tuh. Bisa blasting. Nah, di blasting itu kan biasanya ngerujuknya nanti ujung-ujungnya ke website lagi gitu. Jadi misalkan Kang Asmi nih pernah ngisi formulir di saya nih, press list, saya punya email listnya kan. Suatu saat pas ada promo misalkan akhir tahun, saya blasting email. Nah, Kang Asmi baca nih, oh ada email dari Hiras, apa sih, penasaran, diklik, ada penawaran khusus kan biasanya ya. Jadi harus ada yang men-trigger gitu. Ya kalau misalnya cuma sekedar informasi, ya ngapain juga gue buka link itu gitu kan, capek-capek gitu ya. Nah, tapi di situ harus ada namanya sesuatu yang menarik, entah itu misalkan promo, entah itu penawaran spesial lainnya, terus di bawah, oke, kalau mau informasi selanjutnya klik link ini, masuk deh nanti ke website kita lagi, seperti itu. Itu enaknya sih kalau misalnya kita punya website, dan website itu bukan cuma galeri, tapi kita bisa memaksimalkan untuk list email, nomor WA, nanti kita bisa panggil lagi. Tapi jangan berharap kita email ke 2.000 orang yang buka 2.000 orang. Tidak seperti itu. Misalkan kita email ke 2.000 orang, yang bukanya 20%, katakanlah 400 orang, yang ngeklik linknya juga nggak 20% itu. Bisa jadi yang ngekliknya 100 atau misalkan 50, kan kayak gitu. Terus nanti yang di linknya misalkan 5 atau 10. Lumayan. Gitu. Tidak mengeluarkan biaya. Cuman biaya bulanan di website doang. Seperti itu, teman-teman. Oke. Ya, gambaran singkatnya. Langsung masuk. Ini informasi terakhir. Ya, ada workshop terdekat hari tanggal berapa ya? 14 dan 19 Juli ya, pekan depan. Yes. Kalau mau bergabung silakan. Tapi biar yakin, kita simulasi dulu Pak Fusui. Oke. Pertama, mumpung baru ngebahas tentang traffic ya. Nah, ini salah satu tampilan nih.
tentang traffic. Jadi dengan punya website sendiri kita tahu lebih spesifik. Ada 800 pengunjung, kemudian sebarannya di mana aja. Ya. Ini kalau yang saturasinya tebal berarti dominan. Ini web file studio ya Pak Fusu ya. Jadi dari Sumatera Utara nih, Aceh ada sedikit nih, tapi di pulau kecilnya ini. Kemudian Papua ternyata kenceng juga nih yang berkunjung ke file studio. Gitu ya, hampir mendekati Jawa Tengah, Jawa Timur bahkan. Nah, dengan punya data seperti ini kita punya landasan awal nih, strateginya mau apa nih, gitu. Dan kemudian info-info lainnya. Dari mana mereka berkunjung, OS-nya pakai apa ya, kelihatan. Pakai browser apa dan lain-lain. Ya, oke. Kemudian kita simulasi dari mana dulu nih? Dari Pak Fusui dulu mungkin tentang ini ya. Formulir press release dapetin data ya. Oke. Silakan. Saya share screen. Oke. Udah kelihatan? Ya. Yes, ini. Oke. Coba saya buka Instagram Hero. Cara biar audiens ya, cold audience atau warm audience ke website kita yang baru atau misalkan yang udah pernah ke website kita lagi. Kalau yang Hieros lakukan di sini nih, di Instagram kita tidak mencantumkan nomor HP, kan biasanya kan di sini ada nomor HP admin atau misalkan email gitu. Hieros tidak melakukan itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk pertama memfilter orang-orang yang benar serius pengen nanya-nanya ke Hieros, silahkan aja buka website Hieros. Dan tentunya di dalam website Hieros fotografi itu ada kotak yang emang bisa digapai. Kontak yang bisa apa coba? Kontak yang bisa dikontak. WA yang bisa dikontak secara langsung. Pak Belit ya. Dan juga di bawah ada ya nomor WA, alamat segala macam. Itu bisa dapetin traffic. Terus yang kedua pastinya adalah dari iklan. Nah, untuk iklan sendiri ini tips ya. Oh, dihubungi. Oke, untuk iklan sendiri ini tips usahakan tidak URL-nya ya. Ketika orang nggak klik iklan kita nggak masuk ke homepage. Kenapa? Karena kalau misalkan orang ke homepage itu ya oke, gue di sini lihat galeri doang, terus gue tuh harus kemana gitu loh, bingung diarahkannya kemana. Kalau misalkan kita arahkan ke landing page, ke halaman khusus, katakanlah di sini hierosphotography.com/presslist, jadi orang tuh tahu diarahkan ke sini. Ada goals-nya gitu loh. Ya. Nah, ini landing page khusus press list Hieros fotografi. Untuk anatominya yang paling atas itu ada galerinya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada orang yang belum pernah mendengar, belum pernah mengetahui Hieros fotografi, ketika ngeklik iklan dan masuk ke halaman ini, mereka tahu di kepalanya langsung, oh iya, Hieros fotografi itu adalah emang wedding fotografi. Terus sekilas dari ngelihat 6 portofolio ini, maka terbentuk namanya persepsi. Wow, keren. Wow, misalkan dark. Wow, misalkan pakai lensanya ini. Wow lainnya. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada namanya lead magnet ya. Ada lead magnet itu apa? Lead magnet itu adalah sesuatu yang bisa nge-trigger orang untuk orang itu rela memberikan data pribadinya biar masuk ke database kita. Ya. Salah satunya adalah kita bisa pakai voucher ini. Kalau Hieros pakai voucher untuk tenaga medis sebesar 1 juta, tapi minimal transaksi 10 juta, dan ini voucher 500.000. Lumayan kan 500.000, minimal transaksi 2.500.000 gitu. Oke, kemudian di bawahnya lagi anatominya kalau Hieros itu menggunakan review. Kenapa menggunakan review? Karena kalau misalkan orang yang belum mengetahui Hieros ngelihat landing page ini langsung timbul lagi nih persepsi, oh Hieros itu punya reputasi yang bagus. Apalagi kalau misalkan di sini saya sengaja masukin dokter, ada 2 ya, dokter Puspita sama dokter Anita, karena saya emang menargetkan dokter, dan alhamdulillah sampai sekarang Hieros itu paling banyak lainnya dari dokter juga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, kredibilitas. Oh iya ya. Dan menariknya kalau di formulir ini ya,
Kenapa memilih Hieros fotografi? Karena ada yang ngejawab kayak gini, beberapa ya. Karena saya melihat dari review, Hieros itu bagus. Bisa kayak gitu, ternyata. Oke, kemudian di Kita bawah. belanja online ya, Pak Fusu ya? Oh Kalau iya. kita belanja di marketplace, barang yang sama, kita lihat yang reviewnya paling bagus. Yes, walaupun barangnya itu nggak nyampe jutaan, walaupun kita beli barang yang cuma 100.000 atau 80.000, saya yakin nih teman-teman kalau lihat di Tokped atau Shopee, lihat bintangnya, lihat komennya, bahkan lihat fotonya. Ya. Yes. Betul. Ya, saya tambahin sedikit Pak Fusui. Nah, dengan kemampuan atau dengan web yang kita miliki ini, kita bisa dengan mudah ya membuat satu halaman khusus untuk para klien kita mengisi review ya. Jadi kita punya datanya. Oke. Yes, lanjut. Lanjut nih, price list ini. Ini kalau kita ngelihat kan, oh ya, ini mah cuma dikit lah. Paling ngisi form itu cuma 1 sama 2 ya. Yang benar-benar ngisi ngetik. Sisanya kan ini pilihan doang gitu ya. Ini berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terlihat. Pak Fusui, saya mau tanya dulu nih. Kenapa price list dimunculkan di website? Oke, jadi price list dimunculkan di website tujuannya bukan untuk apa ya, bukan murahan. Tujuannya adalah untuk nge-grab data gitu. Price list dimasukin ke website. Karena gini, kalau orang yang benar-benar ingin mencari tahu tentang sesuatu, orang itu pasti rela untuk memberikan sesuatu juga, entah data pribadi, entah harus ngisi formulir, kayak gitu loh. Oke. Nah, jadi ini bisa diakses kalau mereka sudah mengisi data. Mengisi data kayak gitu. Lu dapat price list, tapi gue dapat data gitu untuk dianalisa. Yes. Oke, misal di sini nama nih. Ketika kita ketik nama, coba lihat dulu deh di bawah nama ini apa? Pilih paket. Nah, ketika kita isi nama di sini, ada muncul kolom baru, email. Ketika ketika ketik satu huruf nih, email, maka di bawahnya muncul WhatsApp. Oh, ada WhatsApp ya? Karena kan orang nggak mungkin ya sebelum ngisi ini ada berapa ya formnya gitu kan? Paling cuma oh iya ini cuma nama dan pilih paket mana gitu. Nanggung deh, udah isi deh ini berapa saya. Pilih paket. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat demand yang lagi ramai sekarang apa. Nih akhir tahun, awal tahun, akhir tahun, akhirnya asalnya saya pengen ngilangin ini nih. Akan only. Diskusi sama tim, tapi udahlah, janganlah hold dulu, sampai bener-bener hilang nih corona. Tahu-tahunya sekarang second wave akan only rame lagi gitu ya. Misal, oke ini ada paket yang bundling, kasih acara di mana, jadi kan ketahuan ya Bandung, Jakarta, ETC. Nah kalau ETC ngisi kota mana, kisaran budget 10-15. Nah, tahu dari mana Hieros teman? Misal ketik teman, nah di bawahnya ada tulisan. Ya, kalau sosial media kan nggak ada kolom baru. Kalau teman ini muncul kolom baru. Siapa nama teman Anda? Hieros akan berterima kasih banyak padanya. Misalkan Asmi. Apa pertimbangan Anda ketika memilih Hieros wedding photography? Nah, ini kan bisa jadi apa namanya? Riset ya buat kita ya. Orang-orang nyari Hieros itu karena brand image-nya, karena harga murahnya, atau karena kualitas fotografi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah based on data yang sudah dikumpulkan, kurang lebih saya kumpulin dari tahun kemarin sampai sekarang 3.700 ya. 3.700 calon pengantin ya berarti ya. Brand image. Kemudian di sini mengapa memilih Hieros fotografi adalah dan yang terakhir ada kolom lagi. Apa yang Anda harapkan dari Hieros fotografi untuk mengabadikan momen indah? Nah, mereka bisa curhat di sini. Karena kan tanggung kan. Satu kolom terakhir masa nggak diisi dong, nanti gue nggak dapat prize di situ. Nah, kalau kita ngelihat tadi sekilas cuma ada 6 kolom, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 kali lipatnya. Nah, enaknya sih kalau misalnya pakai platform yang kami pakai bisa membuat formulir pengumpulan data seperti ini gitu. Karena kan klien oh ya ada ini udah tanggung isi. Padahal ini kan informasi pribadi. Tapi ingat, kita harus bijak dalam menggunakan ini, jangan sampai kita sebarkan ke orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan datanya dijual. Kemudian kalau udah mengisi ini akses price list Hieros deh. Tuh, di sini ada 2 pilihan. Selamat datang creators. Jadi creators itu adalah panggilan Hieros ke apa ya?
ke audiensnya. Download press release Heroes. Nah, jangan lupa di sini harus ada apa namanya teh? Action button. ATC. Oh, action to apa sih? Aku lupa saya. Klik call to action, CTA. Call to action. Biar apa? Biar klien tuh nggak bingung. Ini tuh gambar, ya udah gua harus ngapain gitu kan. Tapi kalau misalnya ada tulisan klik di sini sama klik di sini, oh ini tahu gambarnya bisa diklik gitu. Bisa download press list atau bisa press list calculator. Nah, press list calculator ini dia sistemnya kayak OLSoft. Kenapa saya buat kayak gini? Ini berdasarkan dari experience ya. Karena saya pengen jadi problem solver gitu. Karena banyak ini loh, banyak klien ya dulu kalau misalkan nanya paket, Mas saya mau paket yang wedi, misalkan pengajian, tapi sama CPP-nya juga, tapi CPP-nya nggak usah pakai video, terus nanti ada midodareni, tapi midodareninya nggak usah ada video deh, yang ada foto video cuman pengajian CPW-nya aja, terus nanti weddingnya itu di split ya, ada resepsi. Nah, kayak gitu-gitu. Akhirnya saya buatkan press list kalkulator ini. Jadi sistemnya itu kayak Tokped, kayak Shopee. Jadi tinggal masukin produk ke keranjang, add to cart, dan langsung kelihatan semua simulasi harganya. Dan kemudian yang paling menarik sih bisa buat ini ya, bisa buat kode voucher. Misal seperti ini, wedding foto, wedding video. Nah, ini kan nih ada nih, add to cart gitu. Nggak lanjutkan. Misalnya saya mau nambah apa ya, live streaming Zoom 7 juta. Sekarang lanjutkan. Nah, sini kode vouchernya apa? Hera masih ada nggak ya? Oh, Hera, potongan 10%. Langsung kelihatan, oh oke, ternyata duit yang harus dikeluarkan oleh saya, klien ya, ceritanya adalah 15.210.000. Bisa nggak kayak gini? Bisa banget. Ini ngebantu banget gitu. Yes. Kemudian ini kan udah yang price list ya. Apalagi nih, yang kontrak ya. Misal kontrak ordernya ya. Kontrak order. Jadi gini, flow-nya. Kalau ada klien yang mau pakai Heroes fotografi, Mas, oke, misal udah nanya tanggal nih, tanggal 6 Agustus atau 7 Agustus kosong nggak? Oh iya kosong. Aku mau DP dong, boleh minta nomor rekening nggak? Nah, biasanya kalau sekarang saya nggak ngasih nomor rekening. Mereka harus mengisi surat perjanjian kerjasama dulu. Nah, nanti di dalam surat perjanjian kerjasama baru ada nomor rekening sini. Dan disimpan halaman paling bawah. Tujuannya biar apa? Harus ada journey-nya gitu. Tujuannya adalah biar si klien itu ngebaca surat perjanjian kerjasamanya sebelum mereka melihat nomor rekening. Nah, saya biasanya ngasih tahu seperti ini. Oh, oke, untuk nomor rekening ada di dalam surat perjanjian kerjasama. Nah, kakak bisa ngisi form dulu di sini, heroesphotography.com/form. Oke, nah heroesphotography/form, misal ngambil paket yang banding package. Nah, ini klik linknya aja. Oke, choose your package below, klik linknya aja. Nah, di sini nih, kan kalau manusia itu ngebacanya dari atas ke bawah kan. Oke, sebelum mengisi data silahkan pelajari perjanjian kerjasama di bawah ini. Jadi flow-nya kan mereka pasti baca ini dulu. Wow. Karena saya udah mention nih nomor rekening ada di surat perjanjian kerjasama Heroes 2021. Surat perjanjian disimpan di Google Drive ya berarti. Google Drive aja. Nah ini SPK-nya dan ada pasal-pasalnya. Nah, untuk nomor rekening disimpan di paling bawah. Kenapa? Karena biar si klien baca dulu dari atas. Klausul-klausulnya ada revisi, cancellation process, force payer, payment. Nih. Ya. Oke, kemudian di bawahnya nih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, fotografer adalah pemegang hak cipta dari sebuah karya fotografi. Untuk melindungi kedua belah pihak, baik fotografer dan model, mohon mengisi form rilis di bawah ini. Dokumen ini merupakan dokumen digital. Nah, kita harus ngasih tahu juga nih di sini nih, dokumen ini merupakan dokumen digital tanpa memerlukan tanda tangan basah. Ya, ini model rilis ya. Ya, model rilis ya. Misalkan paket yang dipilih itu yang mana? Misalnya 3 days. Nama lengkap, Hera, Zeus, email, Elvus, ya, jadi dari kamu. Nah, WhatsApp,
Nah, ini preweddingnya kapan nih? DD, MM, YY, ketik strip jika belum ada tanggal. Nah, ini nih yang penting juga nih buat teman-teman nih. Background video pengajian siraman. Nah, ada pilihannya. Saya mempercayakan Hieros untuk menentukan seluruh background video untuk saya dan setuju tidak dapat direvisi, atau saya akan memberitahu pihak Hieros nanti. Nah, tapi ada keterangan lagi nih, kalau misalkan saya ngasih tahu pihak Hieros nanti. Jika saya belum memilih lagu apapun sampai hari pengajian siraman, maka saya setuju dengan lagu apapun yang dimainkan Hieros dan setuju tidak dapat direvisi. Atau saya udah punya lagu, tinggal masukin di sini. Wedding juga sama. Kemudian, ini nih checklist form yang pentingnya. Kalau ini nggak diisi, ya nggak bisa next. Tuh, bagian ini harus diisi. Maka ini harus dicentang dulu. Sebelum dicentang kan pasti baca. Saya setuju. Saya secara sadar telah membaca dan menyetujui surat perjanjian. Surat perjanjian kerjasama di atas. Dan kemudian yang di bawah nih, ini nih. Dengan ini saya yang namanya tercantum di atas memberikan izin kepada Hieros Fotografi untuk melisensikan dan menggunakan foto di mana terdapat saya dan pasangan pada foto tersebut. Kecuali hal-hal yang melanggar hukum seperti penghinaan, fitnah, dan pornografi. Jadi sebenarnya bisa aja saya nggak nanya lagi untuk dipakai foto si klien itu, karena kan secara sadar klien sudah mengisi formulir seperti ini. Gitu. Jadi enak deh, akhirnya data kita kekumpul. Kalau misalkan ada apa-apa gitu ya, misalkan saya mempercayakan Hieros menentukan background, terus kita udah edit, tiba-tiba klien itu, Mas, kok lagunya ini kan saya belum milih. Nah, kita tinggal screenshot aja. Mbak kan sudah mempercayakan Hieros untuk menentukan seluruh background, seperti itu. Itu enaknya. Satu lagi ini, yang bisa memberikan namanya emotional benefit kepada klien di dalam website Hieros Fotografi. Kalau Hieros itu, ini baru-baru ya, Hieros itu ngebuat namanya landing page halaman khusus untuk si klien. Jadi semua database link-linknya dan beserta invoice ada di halaman ini. Jadi klien nggak usah ribet-ribet. Di WA kan biasanya kalau dulu ya, scroll dulu ke atas, ini link foto preview, ini link foto edit watermark, ini link video, agak ribet. Nah, kalau sekarang saya buatkan ini untuk klien VIP. Klien VIP itu yang klien yang minimal ngambil paket yang today's package, yang 15 juta kalau di Hieros. Misal share via Srip Anandi. Nah, kelihatan di sini. Kita ke mobile view ya. Nah, ini mobile view. Ya kan, wow, pas ngeliat, wow, keren ini, ada kesan gitu. Dan ini selaras dengan brandingnya Hieros. Oke, keren. Terus di bawahnya ada copywritingnya. Thank you for sharing your story with us, for having us to become a small part of in the memorable chapter of your life. Nah, Hieros is thankful for the memories and feelings. We wish your wishes fulfilled and your dreams come true. Nah, di sini ada ininya, ada linknya semuanya. Prewedding, klik prewedding all, dan ada lagunya. Klik, misal, ini dalam Google Drive-nya. Prewedding studio, prewedding ini. Terus ini ada yang watermark, ada non watermark. Untuk pengajian siraman juga, foto, video. Nah, videonya baru 1 menit. Ada keterangan, berarti video panjangnya masih OTW. Wedding juga, ini foto full, jadi ini udah beres. Jadi album layout soon, karena kita lagi layout, dan juga ada invoice. Jadi ada invoice, kalau ada apa-apa, kalian mau ngelihat transparansi, bisa ke sini, nggak perlu cek email lagi, gitu. Kelar deh. Gitu. Ada yang dilampirin invoice, ada yang nggak. Kalau misalnya nggak dilampirin invoice, biasanya linknya bisa di-share ke keluarga, ke saudara. Nah, itu kan enak. Bisa namanya meningkatkan traffic lagi. Gitu. Gitu, Kang As. Jadi enak banget ya. Oke, sip. Pak Fusli, tadi Yes. biar jadi mobile view, klik apa sih? F12 di keyboard. F12. Keyboard saya cuma sampai F10, kecil. Oh. Dasar. Oke. Sip. Coba sama saya mau liatin lagi. Satu lagi ya.
page view. Nah, kita bisa lihat page view. Nah, di sini nih. Heroes.com tekan karena oke. Oh, udah deh, segitu deh. Oke. Segitu dulu. Sip. Saya nambahin ya. Yo, sekarang giliran Kang As. Sip. Sebentar, saya siapin dulu. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan, nanti kita ngobrol. Oke. Oh ya, sama satu hal lagi ya. Ini tips and trick sebagai photopreneur gitu. Jadi ketika kita jadi photopreneur, kita nggak cuma deliver functional benefit aja ke klien. Ya kita fotografer motret, tapi nggak cuma itu aja gitu. Nah, jadi dengan adanya website bisa buat kayak tadi tuh personal landing page, dan akhirnya si klien bisa mendapatkan namanya sesuatu yang wow gitu. Wow, dibuatin ini. Wow. Jadi kalau misalnya ngelihat link segala macam mudah, tinggal klik aja satu link dan semua database-nya ada. Dan itu bisa di-share ke saudara, ke keluarga dengan mudah gitu. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Oke, share. Sip. Nah, ini mirip yang file lakukan pun sama karena saya dan Fusui sering berdiskusi, dan nanti di workshop pun kita akan ajarkan ini ya, dan silakan duplikat apa yang kita lakukan. Pekerjaan yang banyak saya lakukan bukan di wedding tapi di portrait. Ada kesamaan tapi memang ada sedikit perbedaan. Jadi untuk model rilis sama, tadi landasannya Undang-Undang 28 tahun 2014 hak cipta, lainnya sama. Nah, kalau saya di sini nambahin lagi satu kolom testimoni atau review ya. Jadi apa yang klien kita ucapkan nanti bisa kita grab supaya kita punya review yang memang ditulis langsung oleh klien. Kemudian memilih fotografernya siapa, di File Studio ada 3 fotografer. Jadi model rilis itu diberikan kepada fotografer sekaligus perwakilannya. Jadi File Studio pun dapat menggunakannya. Nah, kemudian tentang ini nih. Sama, tadi Heroes melakukan personal touch, nambah emotional benefit ke tiap klien dengan membuatkan satu landing page khusus. Ini sesi foto yang baru aja kemarin saya lakukan. Jadi saya udah langsung siapkan landing page khususnya. Jadi filestudio.id/nama kliennya langsung. Kita sentuh sedikit pakai sedikit quotes ya. It's not about the suit, it's about the quality of man in it. Jadi kita sentuh tuh, fotonya keren, langsung. Tapi tetap bukan tentang bajunya, tapi tentang kamunya yang memang bagus ya. Ada ucapan terima kasih telah melakukan pemotretan. Kemudian berikut link hasil foto sama. Ini kalau diklik akan masuk ke Google Drive yang bisa diakses. Nah, ini upselling. Upselling. Jadi sesi foto biasanya kan sekarang terutama di potret ya jarang atau awalnya mereka hanya saya hanya untuk Instagram, hanya untuk LinkedIn gitu. Sayang banget kalau nggak kita coba upselling. Yang saya lakukan upselling. Jadi ada beberapa pilihan, ada extra edit, ada wall art atau foto perbesaran ya, atau photobook buat mancing, saya tampilin mock-up-nya di bawah. Ya, jadi kalau jadi large print kayak gini, kalau jadi photobook kayak gini. Karena dalam satu sesi shot-nya cukup banyak untuk dijadikan satu photobook katakanlah 40 halaman. Nah, contoh. Jadi kita jualan lebih dari fotonya nih. Kalau kita klik, wah ini fotonya bagus-bagus, kemudian dia lihat mock-up-nya tertarik, dia klik. Saya mengaruhi pikiran seseorang. Oh, ada pilihan ekstra foto edit, ada pilihan ekstra photobook atau large print and frame. Rentangnya berapa? Oh, dari 150 sampai 1 juta. Nah, nanti klien tinggal pilih, oh saya pengen ekstra edit, muncul harganya. Atau saya pengen ekstra editnya 50 nih, muncul harganya. Atau saya pengen photobook deh, 40 halaman, ukuran 30-20, muncul harganya. Dan lain sebagainya. Jadi, upselling ini bisa kita lakukan. Ya. Teman-teman yang punya studio foto
bisa banget kayak gini. Kalau kita buka dulu, misalkan trik jualannya sekarang, buka dulu harga yang kira-kira terjangkau sama market kita. Ya, betul. Ya. Tipsnya itu biasanya. Yang penting tampilin yang di depan yang murah dulu. Nanti betul, udah masuk ngeliat yang mahal kan. Betul. Nah, yang nggak boleh kelewat adalah kesempatan kita untuk upselling ini. Contoh lainnya, saya jual wall art juga nih. Ini masih on progress. Mungkin ada teman-teman yang nanti cocok untuk menerapkan ini ya. Jadi ada satu halaman filestudio.id/wallart. Jadi foto-foto yang menurut saya oke nih bisa dijual lagi gitu ya. Dan kategorikan art gitu. Nah, jadi ada beberapa mock-up-nya sama. Kalau konsumen atau pengunjung kemudian ingin, tinggal klik buy wall art, masuk ke halaman produknya, masuk ke halaman e-commerce produknya. Tinggal pilih mau ukuran berapa nih? 40-60, 50-70, 80-90. Tinggal kemudian mereka lampirkan pengen yang foto kode nomor berapa. Dengan demikian, sesi-sesi foto, terutama foto-foto yang biasanya personal project ya, saya bisa pakai untuk sumber income lagi jadinya. Nggak hanya sesi foto kemudian jadi portfolio, tapi jadi peluang income lainnya dengan menjual cetak. Gitu. Jadi sayang banget kalau hasil fotografi kita hanya bermuara di dalam website, atau kalau ke klien ya hanya dalam Google Drive atau hanya di Instagram. Kemarin saya baru ngobrol nih sama salah satu model yang udah beberapa kali saya foto gitu ya. Kemudian dia ngelihat nih, saya baru ngeluarin buku kan on progress dicetak nih gitu. Kemudian teman model saya ini ngelihat, wah jadi buku ya, oh iya mau dong dibikinin juga. Nah itu kan satu pancingan. Saya sesi foto dengan dia udah mungkin 5, 6, 7 kali gitu ya. Kemudian dia nanya, foto-foto yang dulu masih ada nggak? Kalau di saya sih masih ada semua. Ya. Tapi di dia waktu itu selama 5-7 sesi itu hanya dikirim melalui Google Drive. Nah ini kemarin saya benar-benar menemukan kesalahan nih. Wah, kalau mereka cuma dikirim Google Drive, mereka hari itu atau besokannya langsung upload sosial media. Setelah itu udah lupa. Gitu. Mereka nggak pernah download semua kadang ya. Sehingga pas kemarin tanya, Kang, link yang waktu sesi tahun 2019, 2020 masih ada nggak? Kalau di kita sih ada semua gitu. Nah, dari situ saya dapat pelajaran, wah, fotografi atau karya foto kita bisa jadi nggak dihargai ya, karena link Google Drive aja kemudian dia hilang atau lupa gitu ya. Jadi menjual lebih jauh melalui produk lain, misalkan large print gini atau apa tadi photobook itu bisa dilakukan. Dan datanya semua ada di kita. Kalau kita jualan di marketplace, data user tidak semuanya dipegang kita. Oke. Siap, Pak Fusui. Ada tambahan? Lupa saya di mute. Udah ada suara? Sorry tadi ada aman. Oke, aku coba share screen dulu. Ini tips ya kalau misalnya punya website. Nah, di sini nih. Halaman terpopuler 7 hari terakhir itu pernikahan Karina Roy. Nah, ini klien dia kebetulan pakai jasa Hieros untuk akadnya. Harusnya wedding sih, tapi tanggal 3 kan itu pas banget PPKM ya. Jadinya akad. Nah, terus dia itu order YouTube Live. Nah, YouTube Live kan kalau misalkan si klien ngasih link YouTube ke tamu, ya udah cuma sekedar ngasih doang. Tapi kalau misalkan kita buatkan landing page khusus, misal kirasfoto.com/pernikahan Karina dan Roy, pertama keren karena di sini ada tulisannya, terus ada kata-katanya, copywriting-nya, permohonan maaf dan segala macamnya, terus ada galeri foto yang bisa ditampilkan. Yang kedua, benefit buat Hieros adalah traffic tentunya. Ya. Ini tadi kan ngelihat 500 ya, walaupun nggak semua 500 tinggal klik Hieros gitu ya. Tapi kan ini sangat membantu banget untuk traffic website kita. Jadi si klien tuh ngasih linknya ini nih, hierosfoto.com/pernikahan Karina Roy. Ya, di sini otomatis kan 500 orang masuk ke halaman ini ya.
Oke. Terus kalau misalkan ada orang yang tertarik, misalkan, live videonya bagus, terus ini pre-weddingnya bagus, saya ke bawah, photograph by Heroes nih, klik. Nyambung ke Heroes. Follow bisa nggak kayak gitu? Lihat Instagramnya, follow bisa nggak kayak itu? Bisa. Karena kita sebagai photopreneur kalau misalnya mau jualan itu harus bisa merubah namanya cold audience menjadi warm audience. Cold audience itu apa? Orang yang belum mengetahui brand kita, belum pernah ngedengar brand kita. Nah, dengan adanya kayak gini, kan tahu. Bagus ya fotonya. Siapa nih? Heroes. Heroes tuh apa ya? Melihat, iya suka. Akhirnya kan tahu. Terus follow. Terus ternyata 2 tahun kemudian dia mau nikah, terus keingetan Heroes fotografi. Akhirnya order, walaupun 2 tahun lagi. Kayak gitu. Ya. Shoot means. Mantap. Oke. Ini gimana sih? Ada lagi yang mau disampaikan, di-share Pak Fusai? Atau kita masuk ke tanya-jawab? Udah sih, kayaknya pas udah ya? untuk tanya-jawab deh. Sip. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, kita masih ada waktu. Silakan. Yang sudah punya website siapa sajakah? Kemudian seperti apa yang sudah dilakukan? Ada yang bisa kita tanya-tanya yang udah punya website dulu ya. Ini sorry, ini ada Septia yang udah mau bertanya kayak tadi udah open mic. Udah open mic ya? Oke. Sorry. Sip. Boleh kenalkan dengan siapa, dari kota mana, motretnya apa? Oke. Saya Septia dari perwakilan Mamoto Picture di Bogor. Okay. Mana nih si bapaknya nih? Yusra ya. Jagoan ini, jagoan banget ini. Tapi saya mewakili kakak saya gitu. Oke. Saya mau tanya Kak, yang tadi terkait wall art. Ya. Ya, itu wall art itu apakah itu kan website atau gimana ya Kak? Maksudnya itu digabungin ke dalam website kita secara keseluruhan kayak Mamoto Picture dia punya website sendiri gitu kan. Nah, wall art itu masuk ke dalam website yang si Mamotonya atau kita bikin baru lagi gitu? Atau bagaimana itu? Itu kan bagi yang punya studio ya? Yes. Oke, nah kalau yang saya lakukan ya masih di dalam halaman file studionya. Jadi filestudio.id/wallart gitu. Jadi ini memang karya-karya yang sengaja dipilih buat dijual aja. Oh, berarti itu yang untuk menambah income tadi ya. Jadi kita nggak hanya terpaku kepada press list aja yang terkait misalkan wedding dan segala macam, tapi ini beda lagi ya. Ini beda lagi, betul. Beda lagi fungsinya. Ini bisa dibilang gini, saya sebagai fotografer membuat karya seni lah ya, katakanlah karya seni tersendiri untuk dijual. Jadi bukan klien tertentu, ini wall art. Nah, tapi kalau yang klien kemudian kita upselling, ini yang disebut extras tadi. Di sini nih. Jadi kita pancing pakai, nih kalau foto kamu tadi dicetak gede bagus loh, dijadiin buku bagus loh. Nah, sehingga waktu kita pancing, sebentar. Mana aku nggak bisa diklik tadi, bisa ya? Oke, sehingga kalau kita pancing dia akan masuk ke halaman ini nih. Product/extras. Nah, dia akan masuk halaman ini. Kali ini halaman upselling-nya. Di sini upselling-nya ya. Gitu. Jadi dia upselling ada pilihan juga large print. Cuma saya nggak pakai istilah wall art karena ini ya perbesaran foto dari yang sesi kamu tadi nih gitu. Oke. Gitu Septia. Oke, iya Kak, makasih. Salamin ke Yusra ya. Oke, siap. Hebat dia nih. Amin, insya Allah. Ini adik kandungnya kah? Atau adik kandungnya? Iya. Oke. Mantap, jadi bukan basicnya itu bukan fotografer sih, jadi saya bingung gitu loh bahasannya tadi. Saya saya coba pahami aja. Oke. Dia lagi ada job juga kan, jadi kayak aduh gimana ini, perhatiin aja lah gitu kan, catat gitu. Kasih ya Kak. Sip, thank you ya. Oke, sama-sama. Oke, Pak Fusui mau. Udah punya website nih. Ada Bang Sandi nih, Makassar nih. Ini juaranya
Oke, interior halo fotografer. Bang Sandi. Ayo Bang Sandi, 80% apa 90% hotel di Makassar dia yang pegang, Pak. Nanti Mantap. Bang Sandi yang punya hotel sendiri ya. Amin. Ya, selamat siang Mas. Halo. Kang Asmi, selamat siang. Yuk. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas ya? Hidupnya jelas ya? Parah. Tunggu, mending videonya saya nyalain dulu deh. Iya dong. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Kang, ini saya mau nanya dikit nih. Sebenarnya sih bukan nanya sih, tapi keresahan anak-anak di selain dari Jawa gitu. Nah, kita kan seandainya membuat website nih, tapi trik untuk mendapatkan pasar di daerah Jawa itu seperti bagaimana? Itu aja sih simpelnya. Yes. Soalnya kita kan pernah, saya sih pribadi pernah membuat website kemarin, tapi sudah saya down kembali. Targetnya itu memang untuk keluar dari Makassar sendiri. Tetapi hasilnya ya belum mendapatkan hasil yang maksimal lah. Seperti itu. Nah, kira-kira kiat-kiatnya untuk anak-anak yang di sini itu seperti apa? Terima kasih. Siap. Ini jadi kalau nggak saya salah tangkap ya, dan ini muncul sih beberapa pertanyaan kurang lebih mirip tuh gini. Saya punya web, tapi market saya belum terbiasa dengan website gitu ya. Orang masih cari di Instagram, kemudian klik WA, males kalau masuk web, kemudian ngisi form kayak tadi ya. Mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi pakai rumusan ya tentang industri 1.0 sampai 4.0, kemudian Photopreneur 1.0 sampai 4.0, dan studi-studi kasus beberapa bisnis yang kemudian lenyap ya atau kalah ya. Nah ini memang web ini jadi hal yang baru untuk dimaksimalkan ya. Website, fotografer punya website sudah sejak lama, tapi kemudian kita mengajak atau menjadikan website ini senjata baru, yes, masih atau menjadi pertanyaan seperti itu. Market kita belum nih. Kita punya alumni juga nih, salah satu peserta workshop ya, dia di kota Cianjur. Kota Cianjur itu dari Bandung aja kurang lebih 2-3 jam. Memang marketnya saat ini belum ke arah situ, tapi dengan effort yang dilakukan dan prediksi saya ke depan sih akan terbiasa. Memang perlu di-push iklan sih ya, perlu di-push iklan. Tadi di slide terakhir kita ngebahas tentang traffic, perlu ada traffic setelah ngebangun web. Nah, dari mana dapetin traffic-nya? Nggak bisa kita pasif aja gitu ya, dengan upload di Instagram, kemudian berharap ada pengunjung ke web, harus ada pancingan, harus ada lead magnet. Ya, harus ada daya tarik. Contohnya tadi mungkin yang dilakukan Fusui. Nah, kalau saya mau pakai sedikit analogi ya, dulu saat orang beriklan, saat dulu belum ada TV, kemudian TV jadi banyak, bahkan di satu rumah bisa ada beberapa TV ya, di kamar ibunya ada TV, di kamar anaknya ada TV, kemudian bisnis beriklan di televisi. Nah, sekarang semua orang pegang handphone. Jadi kita memang penting untuk muncul di layar handphone target market kita. Nah, beriklannya ini yang kemudian jadi strategi awal dulu sih menurut saya. Kalau saya menemukan misalkan di Instagram saya ada fotografer yang beriklan, tulisan di akunnya sponsor gitu ya. Dia itu fotografer itu ada kesalahan menurut saya dalam beriklan. Dia seorang fotografer tapi iklannya muncul di fotografer. Nah, nanti strategi beriklannya harus betul juga kan. Nah, sebetulnya menarik kalau misalkan tadi pakai studi kasus di Cianjur tadi ya, kurang lebih 3 jam dari kota Bandung. Kalau dia beriklan, kemudian bisa dia pertajam iklan dia ke usia sekian dan hanya di kota itu, sebetulnya itu pasti akan kena gitu loh, akan masuk, akan muncul di layar handphone si pengguna di kota itu ya, yang sesuai target. Nah, kemudian lead magnet itunya yang perlu
ditingkatkan ya. Tapi ini betul Bang Geta, ini masih sering jadi pertanyaan, ini juga cukup, tapi karena analisa kita ke depan ada perubahan, siapa yang duluan beradaptasi dengan ini, besar kemungkinan dia akan lebih unggul nih. Betul. Jawaban saya gitu Pak Fusui. Mungkin mau ditambahkan? Ya, kurang lebih sama sih. Pas awal-awal juga saya, ngapain sih saya buat website? Dulu pertanyaannya gitu kan. Karena Hiras itu benar-benar jalan website itu pas 2020 baru banget sebenarnya gitu ya. Ngapain sih pakai website terus udah ada Instagram juga gitu kan. Nah, saya ada website itu karena saya jualan produk tas gitu ya. Oh, ternyata pas jalan beriklan, pengolahan data buat custom audience dan kemudian akhirnya buat lookalike audience. Oh, ini enak nih ternyata beriklan makin tertarget kalau misalnya kita punya website dan di website itu tanam namanya pixel gitu ya, si Facebook pixel. Akhirnya saya coba adaptasi ke wedding fotografi ya, dan alhamdulillah jalan banget sampai sekarang gitu ya. Aku pengen nanya dulu Mas, kalau misalnya Mas Sandi itu ngerjainnya itu khusus untuk hotel, klien-klien, berarti kan klien-klien gede ya, atau misalkan ngerjain yang lain juga gitu untuk interiornya, atau kafe-kafe juga gitu. Ya betul, food juga saya kerjain dengan produk. Food product, yes, itu bisa diaplikasiin. Pertama kan kalau misalkan untuk ada website tuh, pertama meningkatkan namanya kredibilitas si company kita gitu ya, terlihat profesional juga. Terus yang tadi udah dijelaskan, si website itu bisa kita maksimalkan untuk pengelolaan sistem informasi manajemen dan akhirnya nanti dioptimasi di iklan gitu. Jadi nanti kita bisa menyasarnya ke bisnis owner, apalagi kalau misalnya ke produk itu kan jauh lebih gampang ya, UMKM iklannya, apalagi UMKM pada naik gitu. Bisa start aja dulu Mas, mungkin kayak teman-teman gitu ya yang subscribe si langganan si websitenya per bulan itu 70.000 gitu. Jadi masih enak kayak gitu. Yang kemudian penting itu ya tadi dari traffic itu datanya yang bisa kita grab dulu ya. Itu sih. Jadi sama sih sebelumnya ya punya web dari dulu gitu ya, main-main web begitu, cuma baru betul 2010-an ini semenjak saya dan Fusui sering diskusi, ternyata bisa dioptimalkan gitu ya. Selama ini hanya kita ngelihat statistiknya, ada pengunjung sekian, terus siapa, terus ngapain kita nggak tahu gitu ya. Nah, tapi lead magnet ini yang jadi penting supaya mereka mau isi data itu yang kita analisa. Kalau teman-teman kemarin ngisi buat webinar ini kan ada pertanyaan begitu banyak kan, kameranya apa, udah punya NPWP belum, NIB lain dan lain-lain. Nah, itu yang diperlukan gitu ya, pancingan-pancingan dulu dengan free webinar ini, tapi kemudian kita punya data untuk analisa gitu. Nah, setelah data banyak, baru kita bisa bikin beberapa kesimpulan atau beberapa strategi. Dan yang penting juga ketika kita udah punya data klien nih, lead klien udah ngisi formulir kita, dia ngasih WA atau misalkan ngasih email, jangan sampai itu dua data itu didiemin. Jadi apa yang kami lakukan, apa yang kami sering share gitu, kalau misalkan udah dapat WA, kita mau nggak mau itu kan harta karun ya, kita wajib untuk melakukan namanya follow up. Nah, biasanya di website udah ada template kan follow up untuk potensial klien. Nah, terus kalau untuk email bisa digunakan untuk apa? Misalkan email ketika orang udah input kita bisa autoresponder gitu. Atau misalkan ke depannya kita mau blasting email untuk promo dan segala macamnya. Itu sih, Mas. Intinya bisa meninggalkan jejak juga gitu. Ditanggapi. Boleh. Terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal lagi lah untuk bisa. Yes. Masih ketakar lah bisa subscribe website per bulan 70.000 itu yang paling murah. Dapat kok. Dapat pasti. Oke, makasih banyak atas jawabannya. Sip. Aset portfolionya Bang Geta ini luar biasa Pak Fusui. Belum lah. Seru banget ini kalau diolah nih. Sama saya juga dulu gini loh, sebelum saya beriklan di Hiras Fotografi gitu ya, di perweddingan gitu, saya bingung, saya tuh harus campaign objektifnya itu harus seperti apa, detail target marketnya itu harus seperti apa. Karena kan dulu saya juga sebelum
ngelakuin iklan dan buat website heroes kan saya jualan barang ya dulu. Kalau barang kan udah kebayang lah targetinnya. Pas wedding siapa ini? Tapi seiring berjalannya waktu, ngobrol sama Kang Azmi, ngobrol sama teman-teman yang lain, oh ya seperti ini ngelakuin kayak bisa lah, semuanya bisa. Jual apartemen iklan juga bisa. Oh ya, saya baru keinget Pak Fusui. Mungkin agak berbedanya gini ya, karena saat calon klien mau membeli jasa fotografi ya, ini kan perlu banyak pertimbangan. Journey-nya tuh nggak langsung lihat beli gitu ya. Betul. Perlu proses yang agak panjang, high touch ya. Jadi high involvement. High involvement ya. Jadi saat misalkan kalau di wedding, yang milih fotografer pengantin ceweknya, pengantin cowoknya setuju apa enggak? Tanya dulu ke orang tuanya, harganya cocok apa enggak, sebelum akhirnya beli. Atau mungkin kalau saya coba nebak-nebak ya di industri tadi fotografi untuk hotel dan lain-lain, pasti nggak lihat iklan atau lihat Instagram kemudian beli, pasti akan ada proses-proses selanjutnya. Nah ini buat kita nih, fotopreneur jadi penting nih buat ngelola supaya involvement-nya itu atau touch-nya ya, tiap touching point-nya itu selalu mengarah ke closing nantinya ya. Ya betul. Karena kan kalau misalnya mau jualan itu kan tahap pertamanya adalah ngebangun namanya awareness kan. Awareness itu appeal. Appeal itu orang tuh suka atau enggak ya, udah melibatkan perasaan. Kan awareness itu oh ya tahu nih ada brand. Terus appeal. Appeal itu ya ketika tahu brandnya, ngelihat iklannya, gambarnya, masuk ke websitenya, timbul perasaan, oh iya gue suka, gue nggak suka kan, kebentukan persepsi di sana dan perasaan juga. Terus yang ketiga udah mulai ke tahap namanya ask, tanya-tanya ke admin, entah ngelihat review itu bagian dari ask ya, based on Hermawan Kertajaya. Terus yang keempat akhirnya act. Ketika udah nanya-nanya, udah cocok segala macam, act, beli produk kita, beli jasa kita, dan yang kelima, nah ini nih ada namanya advokat. Advokat itu kalau misalkan klien sudah mendapatkan experience dari act, ya udah dipotret hasilnya seneng, dapat functional benefit, emotional benefitnya juga dapat, akhirnya si klien itu bisa merekomendasiin brand kita ke orang lain. Journey-nya sih seperti itu. Cuma memang paling PR-nya adalah buat orang yang belum tahu menjadi tahu, kemudian menjadi suka. Itu Kang Azmi. Mantap. Gimana Bang Geta? Ayo ngobrol lagi. Mantap. Ya kedepannya pengen lebih maju aja lah lagi. Siap. Kita saling support ya. Siap. Oke. Kita bisa ke selanjutnya atau boleh dong Pak Fusui? Mas Dera. Siap, mantap. Mangga, Kang Dera. Kang Azmi bertanya. Iya, udah 2 kali nih mendengarkan terkait masalah web, kemarin CCDM terus yang sekarang. Jadi intinya sih kayaknya memang untuk kedepannya harapannya bisa tertarik dalam workshop web dan itu marketing begitu ya kayaknya. Itu betul sekali. Otomatis pertanyaannya seputar ke sana nih Kang. Jadi intinya nanti tahapan-tahapan secara singkat gitu ya yang akan dipelajari dan didapatkan nanti nih, apakah memang hanya sekedar buat web atau misalnya bayangan saya sampai ke gini loh cara ngiklan yang katanya 600.000 per bulan, gini loh FBS, terus kelola target dan sebagainya, apakah sampai ke sana. Terus yang kedua ada 3 jenis nih kan, privat, offline, online. Nah dari ketiga ini nggak tahu ya, karena saya mungkin awam, saya pikir ini sulit banget nih buat web kalau misalnya online atau jarak jauh dengan bejibun datanya. Bayangan saya ini mah harus ngobrol berdua nih, harus privat nih gitu dan sebagainya. Cuman ya tentu dananya juga berbeda gitu ya. Nah, itu apa nih perbedaan yang paling menonjol nih dari ketiga sistem pembelajaran terkait web ini dari offline, online maupun privat gitu. Oke. Dan terakhir siapa tahu ada diskon khusus peserta yang sekarang. Ada. Selalu ada ya. Kayak klien aja minta diskon. Gitu kan. Siap. Oke, saya jawab dulu yang mana ya? Yang pertama yang dipelajari apa aja? Sip. Jadi gini Kang.
platform yang kita gunakan itu sangat mudah. Bocoran awal bukan WordPress. Jadi bukan WordPress, ini platform lokal. Diakses dari Indonesia cepat, ini salah satu keuntungan buat kita juga. Kita malas banget kan kalau buka salah satu website, ternyata loadingnya lama banget gitu ya. Nah, kenapa akhirnya kita pakai yang lokal? Salah satu tujuan utamanya adalah diaksesnya cepat. Yang diajarin apa aja? Nanti kita akan belajar pertama tentang badan-badannya si satu halaman web itu apa aja sih, gitu ya. Home itu apa aja yang penting di halaman home awal. Kemudian ke beberapa halaman penting yang sangat diperlukan ya atau esensial buat fotografer. Misalkan tadi halaman price list. Sebelum kita kasih price list, orang harus kasih data dulu dong. Nah, nanti kita ajarin caranya. Kemudian masih di tahap membangun ya. Hari pertama itu biasanya kita fokusnya ngebangun. Tadi call to action. Gimana ngebikin orang jadi mau gitu ya untuk berkunjung dan kemudian klik button ya. Entah itu promo, entah itu ngisi formulir. Ngebangun menu-menu jualan tadi tuh. Misalkan paket akad, paket prewedding. Kalau akad only berapa, prewedding berapa. Kalau selama ini kan mostly ya fotografer bikinnya paket katakanlah silver, gold, diamond. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba bikin meskipun paket seperti tetap ada, kita bisa bikin versi customize. Contoh lainnya bisa bikin tadi extras tadi ya. Kalau sesinya bukan wedding ya, misalkan tadi sesi foto portrait, studio dan lain-lain, mau tambah foto buka, mau nambah cetak. Itu hari pertama fokus ngebangun. Masalah kosmetiknya nanti sebenarnya bisa dikerjakan sendiri ya. Kosmetik itu artinya misalkan biar warnanya selaras nih dari brand image-nya masing-masing ya. Kemudian kosmetik lah untuk memperindahnya. Tapi secara fungsi di hari pertama diajarin itu tuh dari pengalaman workshop yang sudah, peserta yang sudah, itu bisa. Hari kedua Pak Fusui, silahkan ceritain. Ya, hari kedua itu kita fokus ke internet marketing ya. Jadi kalau misalkan website segala macamnya udah beres, kita fokus ke internet marketing, khususnya di ini ya, FB Ads, IG Ads gitu. Nanti kita menetapkan campaign objektifnya seperti apa, ad-setnya seperti apa, ad-nya seperti apa, target marketnya, target audiensnya ya. Target audiensnya seperti apa, nanti kita dari target audience ke custom audience, nanti ke lookalike audience seperti apa. Dan nanti yang paling penting sih kita buat Facebook Pixel. Nah, jadi kan Facebook Pixel itu adalah kode yang digunakan untuk merekam ya, merekam aktivitas di website kita. Nah, nanti pixelnya itu ditanam di website kita gitu. Dan nanti ujung-ujungnya dipakai buat iklan. Dan yang paling penting lagi sih nanti kan masuk ke grup ya, grup khusus. Betul. Untuk workshop website. Nah, di situ kita semua bisa bertukar pikiran kalau misalnya ada update terbaru. Betul. Gitu. Bahkan contohnya ya, halaman tadi, halaman personal untuk tiap klien itu ide awalnya dari salah satu peserta ya? Iya, itu dari peserta. Waktu itu peserta workshop website kan ke kantor ngobrol-ngobrol, dia buat personal landing page untuk klien. Tapi dia mau buatnya semua ya, semua kliennya dibuatin gitu ya. Kalau saya kepikiran ini asik juga ya, tapi saya ngasihnya nanti ke klien yang emang start dari paket sekian gitu, buat ngejual juga. Betul. Nah, kurang lebih gambaran hari pertama dan kedua seperti itu, Kang Dera. Kalau untuk jawaban yang pertanyaan kedua, betul ada 3. Awalnya memang kita hanya lakukan offline. Awalnya offline, bahkan kita sengaja buka kelas untuk Bali, untuk Jogja ya, offline selain di Bandung, Jakarta juga. Nah, kemudian private itu untuk keleluasaan jadwal sebetulnya. Jadi kalaupun offline, biasanya terbatas maksimal 6 orang, itu masih ngejar. Selama ini beberapa peserta yang sudah, meskipun berenam itu masih ngejar biasanya. Kalau mau private, itu buat lebih fleksibilitas waktu, meskipun ya pasti akan lebih efektif juga sih ya. Iya, betul. Nah, kenapa kita bikin online? Satu, kita pengen jangkauannya lebih luas juga ya. Kemarin kan saya dapat kesempatan keliling beberapa kota nih. Wah, ini biar menyebar kemana-mana gitu ya. Terlebih PPKM ini, pergerakan kita agak sulit juga nih. Nah, online, waktu itu kita omni ya Pak Fusu ya. Jadi saat ada offline di studio,
Kemudian ada juga peserta yang online. Nah, tapi kalau sekarang online ini benar-benar khusus online ya. Jadi fokus kita khusus untuk ke peserta online tanpa ada peserta di offline. Kalau efektivitas, insya Allah semuanya masih bisa sih, masih bisa ngejar. Ya, tergantung nanti lebih cocok yang mana. Sama sengaja nih dibikin khusus spesial PPKM ini nih, supaya beres PPKM lulus ya, ada sesuatu gitu. Tuh, bisa ngegas lagi ya. Ngegas lagi. Terus kami juga bisa ngejamin, masih kejamin. Deg-degan ya langsung ya. Kalau misalkan udah beres dari ya buat website untuk fotografer ini nih, jadi teman-teman juga bisa, yang pasti bisa jualan produk entah tas, produk fisik di website, bisa buat sendiri itu dengan mudah. Dan kemudian bisa juga buat website digital invitation. Kayak saya juga pakai digital invitation pakai platform yang sama gitu. Nggak perlu khawatir kalau misalkan teman-teman nggak ngerti bahasa komputer ya, CSS atau HTML, di situ sistemnya tinggal drag and drop gampang. Ya. Gitu. Dan yang paling penting lagi sih, si website ini pasti bisa meningkatkan value untuk ke customer gitu. Gitu. Betul. Gimana Kang Dera, terjawab ya? Mantap Kang. Link pendaftarannya di DM ya. Oke, insya Allah ini jadi investasi paling ini sih. Investasi the best lah. Jangka panjang pisan. Kita benar-benar apa ya? Pengen kontribusi besar sih. Ya, betul. Terutama ini buat yang mau early adapter ya, yang awal-awal mau mengadaptasi strategi ini nih. Gitu. Sementara ya gitu sih. Oke. Oke Kang. Siap. Banget Kang jawabannya. Ada lagi kah? Tadi ada Bang Boy. Oh, ada. Ada Mas Boy itu. Pak Fusi, kita ngobrol aja dulu ya, Mas Boy ya. Halo Mas Boy, Assalamualaikum. Ini senyum terus Mas Boy dari tadi. Halo, Waalaikumsalam. Oh, ada. Mana tuh videonya? Jadi Mas Boy ini adalah jagoannya internet marketing ya. Ini mentor kita juga nih. Weh. Gimana? Mas Boy? Apa nih? Tips and tambahan lah, atau apa tips and trik untuk memaksimalkan website kira-kira bisa dipakai untuk apa lagi gitu, untuk membangun bisnis fotografi kita, atau misalkan di digital marketingnya ya? Ya tadi sih saya kan nggak ngikutin dari awal ya tadi karena ada kadang aja juga. Tadi ya benar kata ini sih apa Kang Fusui, kalau misalnya website itu memang bukan hanya untuk sebagai galeri kita ya, tetapi memang kita bisa nge-tracking atau ngebaca apa yang terjadi di dalam website kita, dengan salah satunya yang penting itu kalau misalnya kita mendapatkan sumber traffic kita dari Facebook atau Instagram ya dengan menggunakan Facebook Pixel itu gitu. Jadinya kalau misalnya saya biasa bikin analogi, kalau Facebook Pixel itu adalah CCTV kita di dalam website. Ya. Gitu. Keunggulannya apa ketika kita punya website? Kalau misalnya kita pakai marketplace gitu, kalau untuk barang yang fisik ya, misalnya pakai Tokopedia, pakai Shopee, pakai Bukalapak dan lain sebagainya, kita nggak bisa pasang pixel di Tokopedia kita, di Shopee kita, atau di Bukalapak kita. Kenapa? Ya nggak mungkin kita pasang CCTV di toko orang lain, gitu. Nah, tapi kalau misalnya di toko sendiri ya kita bisa kendalikan itu. Dan juga tadi Kang Fusu juga udah sempat singgung tentang masalah custom audience gitu. Jadi custom audience itu adalah kita memberikan tanda kepada orang yang udah pernah masuk dan sudah pernah bahkan sampai kita bisa tracking dia ngeklik tombol apa aja di dalam website kita. Itu bisa kita tracking dan kita jadikan custom audience yang kedepannya itu bisa kita targetkan ulang dan juga bisa kita bikin lookalike audience-nya gitu. Cuman ya
nanti kalau misalnya udah pada belajar itu, yang agak sedikit menantang sekarang adalah dengan adanya update dari iOS ini. Itu lumayan sedikit ada tantangan tambahan lah untuk kita setting, baik pakai, ya mungkin nanti akan ketemu permasalahan itu gitu, namanya kita harus bikin aggregated event, yes. dan lain sebagainya, kita bikin prioritas events di ini segala macam kayak gitu. Dan juga selain Facebook, sebetulnya kita juga bisa mentargetkan ulang orang yang masuk ke dalam toko kita untuk kita kalau mau naikin branding ya, biasanya itu saya nganjurin orang untuk beriklan juga di YouTube. Gitu, untuk brandingnya gitu. Jadi ya orang yang sudah pernah masuk ke website kita bisa kita targetkan ulang untuk ditampilkan iklan kita di YouTube gitu. Jadi ya sebagai informasi tambahan, iklan di YouTube itu bukan hanya untuk brand-brand gede. Kita UMKM pun bisa beriklan di YouTube tersebut gitu. Di YouTube, di Google AdSense, Google Ads yang Google Display-nya itu juga bisa gitu. Gitu aja sih kalau nambahin. Sip, mantap ya. Jadi nggak rugi ya kalau misalkan Photopreneur itu punya website. Apalagi sekarang platform-platform website sudah makin mudah digunakan walaupun kita nggak ngerti bahasa komputer. Ya. Dan juga intinya sih ya murah. Ya returnnya udah pasti lebih gede lah daripada biaya subscribe per bulannya ya kalau kita bisa mengoptimalkannya. Iya sih. Seperti itu. Oke, mantap. Thank you, Mas Boy. Thank you, Mas Boy ya. Oke, mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi kita bisa masuk. Kalau cukup, mungkin kita tutup. Apakah ada satu pertanyaan lagi, teman-teman? Sepertinya tidak ada ya. Oke. Sudah azan juga, sudah azan pas sudah 12. Oke, thank you banget teman-teman atas waktunya. Semoga kita bisa bersilaturahmi terus, sehat selalu, stay safe untuk kita semua dan keluarga. Sip. Thank you. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.